Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Haidar Hamdi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu persamaan diferensial orde 2. Nah, di dalam persamaan diferensial orde 2 ini memiliki dua sub materi yang sangat penting. Pertama, metode eliminasi, dan yang kedua adalah metode matriks. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke materinya. Nah, di sini kita mulai dari metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini kita ada berupa contoh soal yang menggunakan metode eliminasi. Nah, kita langsung saja kulik metode eliminasi. Jadi kita memiliki persamaan pertama, yaitu 6Y1 double aksen dikurangi 9Y2 aksen ditambah Y1 sama dengan 0. Kemudian ada persamaan kedua, Y1 aksen ditambah 6Y2 double aksen dikurangi 9Y2 sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Langkah berikutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghilangkan Y2 aksennya dengan cara kita menurunkan persamaan kedua. Nah, jadi tinggal tulis saja persamaan keduanya kembali, kemudian kita turunkan. Y1 aksen menjadi Y1 double aksen, 6Y2 double aksen menjadi 6Y2 triple aksen, 9Y2 menjadi 9Y2 aksen. Ini untuk persamaan ketiganya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan 9Y2 aksennya, nah sekarang adalah kita akan mencari nilainya, nilai Y2 aksen. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan persamaan 1. Jadi tulis terlebih dahulu persamaan pertamanya. Nah, sekarang Y2 aksennya kita pindah ruaskan. Setelah kita pindah ruaskan, 9-nya juga kita pindah ruaskan. Nah, maka kita akan mendapatkan bentuk Y2 aksen sama dengan 6Y1 double aksen tambah Y1 per 9 untuk persamaan keempat. Nah, jadi ini kita sudah mendapatkan nilai dari Y2 aksen. Nah, sekarang tinggal substitusikan nilai Y2 aksen ini ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga ditulis ulang kembali. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan. Dimasukkan 6Y2 triple aksen, dimasukkan nilai Y2 aksen tadi. Nah, di sini bedanya dia tetap menggunakan pangkat sebelumnya, yaitu pangkat triple aksen. Nah, sedangkan sini dikurangi 9 Y2 aksen, dia sesuai dengan hasil yang kita dapat sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal kita operasikan seperti biasa, 6 dikali 6, 9 dikali 6, kemudian ntar dibagi. Nah, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bentuk Y1 double aksen tambah 4 Y1 triple aksen tambah 2/3 Y1 aksen dikurangi 6 Y1 double aksen dikurangi 9 Y1 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari solusi umumnya, teman-teman. Mencari solusi umum, maka kita akan mengabaikan turunan terendahnya. Karena turunan tertinggi di sini adalah, maksudnya turunan tertingginya ada triple aksen atau persamaan diferensial orde 3. Nah, maka di sini kita akan mengabaikan turunan terendahnya, sehingga bentuknya dari gini akan menjadi Y1 triple aksen tambah 4 Y1 double aksen dikurangi Y1 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan kelima. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita melanjutkan untuk menyelesaikan persamaan homogen dengan metode karakteristik. Kenapa menggunakan persamaan homogen? Karena kita memiliki turunan tertinggi merupakan diferensial orde 3, maka menggunakan persamaan homogen dengan metode karakteristik. Metode karakteristik memiliki persamaan seperti ini. Y1 sama dengan eksponensial Rx. Nah, jadi langkah berikutnya tinggal kita tulis dulu persamaan kelima yang kita dapatkan tadi. Kemudian Y1 di masing-masing akan kita ubah nilainya atau kita masukkan nilainya. Maka bentuknya menjadi R3 eksponensial Rx ditambah 4R kuadrat eksponensial Rx minus eksponensial Rx sama dengan 0. Nah, kemudian eksponensial Rx-nya bakal kita hilangin, maka akan menjadi persamaan karakteristiknya seperti ini. R pangkat 3 tambah 4R kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah,
di sini langkah berikutnya apa? Kita akan mencari akarnya, akar dari persamaan ini. Caranya adalah dengan memisalkan. Anggap kita menggunakan angka 1 atau nilai 1 untuk R-nya. Jika dia menghasilkan sama dengan 0, maka itu merupakan akarnya. Jika tidak menghasilkan sama dengan 0, maka itu bukan akarnya. Nah, kita misalkan kita sudah mendapatkan 3 akar. Ya, akarnya itu ada R1, R2, dan R3. Maka persamaan Y1-nya akan menjadi Y1 sama dengan C1 eksponensial R1X ditambah C2 eksponensial R2X ditambah C3 eksponensial R3X. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Y1-nya. Tinggal kita turunkan Y1 aksennya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita turunkan kembali, akan menjadi seperti ini. Nah, kita turunkan karena ini bakal penting, karena kita akan gunakan di langkah berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Tinggal kita substitusikan nilai Y1 ini ke persamaan keempat. Kita tuliskan persamaan keempat yang tadi. Nah, jadi persamaan keempat itu Y2 aksen sama dengan 6Y1 double aksen tambah Y1 per 9. Nah, kemudian di sini kan kita memiliki Y1 double aksen dan Y1. Nah, tadi kan kita sudah menurunkan. Kemudian tinggal kita masukkan saja nilainya. Y1 masukkan nilainya, Y1 double aksen masukkan nilainya. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Y2 aksen sama dengan 6C1R1 kuadrat eksponensial R1X tambah C2R2 kuadrat eksponensial R2X tambah C3R3 kuadrat eksponensial R3X tambah C1 eksponensial R1X tambah C2 eksponensial R2X tambah C3 eksponensial R3X per 9. Nah, kemudian kita faktorkan eksponennya. Setelah kita faktorkan eksponen, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, Y2 aksen 1/9 C1 ini. Nah, ini merupakan bentuk umum dari Y2-nya. Nah, kemudian di sini kan kita sudah mendapatkan bentuk umum dari faktor eksponennya. Maka tinggal langkah berikutnya apa? Kita akan mengintegralkannya. Kita akan mengintegralkan agar apa? Agar kita dapat menemukan nilai dari Y2-nya. Jadi Y2 aksen seperti ini. Y2 aksen. Nah, kemudian kita integralkan. Nah, tinggal kita tambahkan integral saja. Di sini mohon maaf ya, ini salah penulisan saya, bukan Y2 aksen tapi ini Y2 ya. Y2. Nah, jadi Y2 setelah itu diintegralkan, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya sudah hilang ya. Kan pertama ada integral 1/9 C1 6R1 kuadrat tambah 1 eksponensial R1X tambah C2 6R2 pangkat 2 tambah 1 eksponensial R2X tambah C3 6R3 pangkat 2 tambah 1 eksponensial R3X dx. Nah, sebenarnya ini merupakan hasilnya, tapi di sini harusnya integralnya hilang. Di sini saya lupa hapus. Kemudian di sini merupakan Y2, teman-teman. Ini merupakan Y2. Nah, langkah berikutnya kita akan membuktikan di Tony. Kita akan membuktikan menggunakan Python di dalam Tony. Seperti itu, teman. Kita lanjutkan saja untuk pembuktiannya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pembuktian untuk persamaan atau metode eliminasi tadi yang sudah kita kerjakan. Jadi seperti ini template scriptnya, teman-teman bisa melihat seperti ini. Jadi kita menggunakan ODS. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, tinggal kita buktikan saja untuk melihat grafiknya itu seperti apa ya. Kita lanjutkan, kita buktikan grafik bentuknya seperti apa. Nah, jadi bentuk dari persamaan tadi atau grafiknya seperti ini. Untuk Y1-nya tadi yang berwarna biru, dia seperti ini. Jadi selisihnya ya mungkin tidak terlalu jauh ya.
selisihnya di antara keduanya, Y1 dan Y2 nya. Nah, yang pasti seperti ini bentuk grafik dari pembuktian yang kita cari, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembuktiannya. Sekarang kita lanjutkan untuk submateri yang kedua, yaitu tentang metode matriks. Di sini kita akan menggunakan matriks dalam penyelesaiannya. Kita lanjutkan saja untuk metode berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah akan melanjutkan ke metode berikutnya ini, yaitu metode matriks. Nah, metode matriks ini kita akan menyelesaikan sebuah soal ya, tapi menggunakan metode matriks. Tadi kan menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang metode matriks. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita metode matriks. Langkah awal adalah kita ini contohnya memiliki contoh soal seperti ini. X1 di sini prime ya, bukan aksen. X1 prime sama dengan 6x1 dikurangi x2. Di sini juga ada sebenarnya ada x2 prime sama dengan 9x1 ditambah 6x2. Nah, langkah awalnya kita akan mencari lambdanya, teman-teman, terlebih dahulu. Mencari lambda. Nah, mencari lambda dia itu di sini tinggal kita masukkan saja nilainya. Di sini kan ada 6 dikurangi lambda, kemudian di sini kan minus 1, tulis saja nilainya. Di sini ada 9, kemudian di sini ada plus 6 juga dikurangi lambda sama dengan 0. Kemudian setelah itu tinggal kita operasikan. Nah, ini kita operasikannya gimana caranya? Dengan cara ini kita kali silang. Kita kali silang, ini kali ini kali ini, maka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Tinggal dikalikan saja, dikali pelangi, maka hasilnya akan menjadi 36 minus 12 lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Nah, maka inilah bentuknya. Lambda kuadrat dikurangi 12 lambda ditambah 45 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita akan mencari faktorialnya. Mencari faktorial. Nah, di sini kita akan mencari faktorial dari bentuk yang hasil yang kita dapat tadi. Maka kita mendapatkan faktorialnya lambda minus 15 lambda plus 3 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan nilai lambdanya ada lambda sama dengan 15 dan ada lambda sama dengan min 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A1 dan nilai A2 nya dengan lambdanya. Jadi pertama kita mulai dari lambda yang pertama, yaitu 15. Mencari nilai A1 dan A2 dengan lambda 15. Kita menggunakan di sini kita menggunakan matriks. Nah, akhirnya di sini kita menggunakan matriks 6 dikurang lambda minus 1 9 6 dikurang lambda A1 A2 sama dengan 0. Tinggal masukkan saja nilai lambdanya seperti ini. Kemudian tinggal dioperasikan, maka kita mendapatkan minus 9 untuk hasil 6 kurang 15. Nah, kemudian setelah itu ini sesuai dengan matriks, dia akan baris di kali kolom, nah, gitu. Ini dikali ini dikali ini, maka nilainya minus 9 dikali A1 dikurangi A minus A2, maksudnya dikurangi A2 sama dengan 0. Begitu pula yang bawahnya juga sama caranya, baris dengan kolom. Maka tinggal A2 ini kita pindah ruaskan, maka kita sudah mendapatkan nilai dari A2 nya. A2 sama dengan minus 9 A1. Nah, ini hasil A2 nya dengan lambda 15. Sekarang kita menggunakan lambda minus 3. Sekarang caranya sama seperti ini. Kemudian masukkan nilai lambdanya. Setelah memasukkan nilai lambdanya kita mendapatkan 10 untuk hasil dari operasinya 6 dikurangi minus 3. Kemudian tinggal sama juga baris dikali kolom seperti biasa, maka kita mendapatkan seperti ini. 10 kali A1 minus A2, bawahnya juga sama, 9 kali A1 kali 10 A2 sama dengan 0. Kemudian setelah itu tinggal A2 ini pindah ruas, maka kita mendapatkan nilai A2 sama dengan 10 dikali A1. Nah, langkah terakhirnya tinggal kita mencari nilai X1 dan X2 nya. Jadi lambda sama dengan 15, kita akan mencari X1 dan X2 nya. Ini sama juga sebutannya dengan A1 dengan A2. Jadi nilai X1 nya itu eksponensial lambda T. Jadi sebenarnya itu eksponensial lambda T. Karena kita kan sudah dapat nilai lambda, tinggal masukkan saja eksponensial 15T.
Untuk X2-nya ini sama dengan A2. A2 yang pertama kita dapatkan ini. A2 sama dengan minus 9 kali A1. Berarti tinggal masukkan saja. A2 itu berarti minus 9 kali A1. A1-nya apa? Eksponensial 15T. Nah, maka hasil A2-nya atau X2-nya gini. Begitu pula untuk yang lambda minus 3. Sama dia. X1-nya sama dengan eksponensial minus 3T. Ya. Kemudian X2-nya atau A2 kita sebutkan seperti ini, seperti ini bentuknya. A2 nilainya, A2 sama dengan 10 kali A1. Tinggal kita masukkan saja 10 kali A1-nya, yaitu eksponensial minus 3T. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan untuk pembuktiannya di Tony juga menggunakan bahasa Python. Kita ingin melihat bagaimana sih bentuk grafiknya dari langkah yang sudah kita selesaikan ini, dari contoh soal yang sudah kita selesaikan. Kita lanjut saja untuk pembuktiannya di Tony. Cekidot. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Tony kembali. Nah, kita akan sekarang membuktikan apakah betul tadi soal yang sudah kita selesaikan. Kita akan melihat bentuknya seperti apa. Jadi kayak gini ya bentuk skripnya teman-teman. Mungkin teman-teman yang dari di rumah yang ingin mencoba menggunakan Tony bisa melihat skripnya seperti ini dan bisa juga menggunakannya. Ini bisa dilihat kalau kurang jelas. Jadi di sini kita langsung saja ya untuk melihat bentuknya seperti apa. Nah, jadi bentuk dari hasil yang kita selesaikan seperti ini. Untuk X1-nya yang berwarna biru, dia naik ke atas dari nilai 0, naik ke atas positif sampai sekitar berapa ini? Tinggi lah pokoknya, pasti 170.000 lebih. Kemudian di sini ada untuk yang X2-nya dia turun ya ke minus, kemudian naik lagi seperti ini. Jadi seperti ini bentuk bentuk grafiknya teman-teman. Jadi seperti ini bentuk grafiknya. Oke, mungkin itu saja sedikit untuk pembuktian dari Tony untuk metode matriksnya. Kita kembali lagi di materi tadi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah membahas bagaimana terkait tentang persamaan diferensial orde 2 menggunakan metode eliminasi dan juga menggunakan metode matriks. Dan kita juga sudah membuktikan bagaimana bentuk grafik dari kedua metode tersebut. Nah, jadi teman-teman yang di rumah ingin menggunakan metode eliminasi ataupun menggunakan metode matriks, silahkan. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk saya sendiri, bisa menjadi amal, bisa berkah untuk teman-teman sekalian yang mungkin sedang kesusahan menyelesaikan soal menggunakan metode-metode seperti ini. Semoga membantu teman-teman di rumah. Itu saja dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.